Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Kemarin kita sudah bahas pragmatisme ya, suatu gerakan yang khas Amerika, akal praktis, bahwa belajar itu menyelesaikan kondisi, saya pengalaman saat itu, dan ilmu itu gunanya untuk mencahkan masalah-masalah keseharian itu. Nah, kita hari ini akan membahas eksistensialisme ya. Ini gerakan khas Eropa kontinental sebenarnya. Kalau ditarik, ini sebenarnya juga berawal dari awal-awal modernisme dari Descartes, tapi itu hanya inspirasi saja, kemudian dikembangkan berbanyak filsuf sampai abad 19 dan 20. Kita akan sekilas membahasnya. Pada awal modernisme ada tokoh yang Perancis yang namanya Descartes, itu punya diktum, punya pernyataan bahwa saya berpikir maka saya ada. Nah, pernyataan itu kemudian menjadi semacam titik awal bagi filsuf-filsuf setelahnya bahwa kita sadar itu karena kita ada itu ya. Nah, pandangan eksistensialisme ini juga hampir mirip atau pengembangan dari pandangan Descartes itu, cuman tokohnya banyak ya sebenarnya. Ada Heidegger, ada Sartre yang terakhir itu. Tapi kalau kita tarik sejarahnya itu bisa juga dari Franz Brentano dari Austria. Jadi inti pandangan eksistensialisme sebenarnya khas filsafat kontinental yang lebih bersifat rasional, tapi dari premis-premis yang biasanya cenderung jelas sifatnya. Contoh, saya berpikir saya ada, itu premis Descartes. Terus kalau tokoh lain ada Franz Brentano yang ini terpengaruh Aristoteles zaman klasik juga, akhirnya punya murid yang namanya Husserl, mengembangkan fenomenologi namanya, mengkaji tentang fenomena-fenomena, dan dari sinilah kemudian fenomena itu kemudian dikembangkan. Jadi kalau orang mengamati suatu gejala, dia bisa mengamati itu karena dia sadar ya, Nah, aspek kesadaran inilah yang kemudian dipertanyakan, apakah kita sadar ini sebelum kita ada atau setelah ada kita baru sadar. Nah, pandangan eksistensialisme punya diktum lanjutan bahwa keberadaan itu mendahului kesadaran ya. Being itu mendahului conscience ya, kesadaran. Nah, tugas dari filsafat eksistensialis ini ya, ini setelah kita tahu bahwa kita ada, ya sebenarnya tujuan kita ya mencari makna itu, mencari makna tentang diri kita. Nah, itulah tujuan pendidikan filsafat eksistensialis yang kemudian dikembangkan, yang beberapa akhir-akhir ini kita bisa lihat implikasinya terhadap pembelajaran. Biasanya penerapannya lebih ke bagaimana orang siswa mencoba mencari pengetahuan sendiri berdasarkan dialog dengan dirinya sendiri maupun dengan teman sejawatnya. Muncullah kemudian konsep diskusi di kelas itu. Nah, itu bagian dari sebenarnya dampak atau pengaruh eksistensialisme dalam kurikulum kita ya. Tapi kita lanjut membahasnya eksistensialisme apa. Beberapa penulis menganggap bahwa eksistensialisme bukan pandangan filsafat sebenarnya, tapi sebuah gerakan yang khas, gerakan panjang terhadap kesadaran humanisme. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa masa pertengahan setelah dipisah itu ada agama dipisah, ilmu pengetahuan alam dipisah, ilmu sosial dipisah. Nah, eksistensialisme ini berkembang lebih ke humanisme sebenarnya, lebih ke banyak ke filsafat ilmu sosial ya, tentang kesadaran, hakikat kesadaran. Jadi kalau seandainya seseorang itu dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, hanya miskin, itu sebuah keadaan yang tidak bisa dipilih. Nah, itu keberadaan. Nah, tugas dari seorang yang lahir dalam kondisi yang tidak bisa dipilih itu mencari makna bagi kehidupannya, itulah yang disebut esensi ya, esensi makna. Jadi ketika
ketika kita lahir dari rahim siapa kita tidak bisa memilih, ya kan. Kita lahir dalam kelas sosial apa kita tidak bisa memilih, apakah jadi keluarga kaya, keluarga miskin, itu juga. Tapi perjuangan makna untuk memaknai bahwa kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa sukses dalam ukuran yang banyak, bukan hanya materi, itu juga bagian dari pencarian makna. Itu adalah pandangan atau tujuan dari filsafat eksistensialisme. Jadi kaum eksistensialisme ini lebih menekankan arti penting dari pengalaman yang memberikan makna bagi setiap individu. Kalau pragmatisme kemarin bagaimana menyelesaikan masalah-masalah praktis, tapi kalau eksistensialisme ini agak berbeda karena yang seringkali pilihan-pilihan manusia ini seringkali tidak sadar karena dia bentukan dari kebudayaannya dan kebiasaan dari lingkungannya. Contoh, kalau kita puasa kayak gini tiba-tiba kita batal karena mungkin melakukan kesalahan apa-apa, kita biasanya tidak bertanggung jawab, mengatakan ini karena pengaruh setan ya. Nah, melempar tanggung jawab itu bagian dari kegagalan eksistensialisme sebenarnya itu. Bagi kaum eksistensialis, yang namanya manusia terpelajar ya harus sadar dengan pilihannya sendiri itu. Kalau kita melakukan kesalahan ini ya hari ini kita mengalami semuanya musibah ya akibat dari pilihan kita kemarin, ya itu harus kita sadar bahwa itu dampak dari pilihan kita. Nah, tujuan dari filsafat eksistensialis adalah yaitu tadi memberi makna bagaimana kita bisa memaknai setiap pilihan kita, dan kita tahu bahwa pilihan kita ini memang sesuai dengan jati diri kita, makna pencarian kita, dan itu agak susah sebenarnya. Bagi kaum eksistensialis itu hidup ini pencarian tanpa henti. Jadi ketika kita belajar kita tidak bisa mengukur bahwa mata pelajaran ini penting, ini tidak penting. Semua hal berbeda bagi setiap subjek, bagi setiap pribadi. Setiap pelajaran punya makna yang berbeda. Contoh, mungkin ada yang suka filsafat mata kuliahnya, ada yang tidak suka karena memang dianggap tidak penting. Dan penting dan tidak penting, makna itu diri kita masing-masing yang memahaminya. Jadi bagi kaum eksistensialis tujuan belajar yaitu biar setiap manusia bisa memaknai akan kebebasan kesadarannya dalam memilih, dan konsekuensi dari pilihan itu dia juga harus tahu mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Tapi setahu saya agak susah melakukan ini. Kadang kita sudah merasa keyakinan kita benar, pemahaman kita benar, setelah kita jalani kita banyak merasa tidak bahagia, tidak nyaman, tidak ini banyak kita sudah merasa itu kata orang baik, tapi setelah kita jalani kok hati kita berontak dan sebagainya. Itu bagian dari perjuangan eksistensialis itu. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di WhatsApp. Bagi yang kelas yang belum punya WhatsApp bisa dibikin, nanti saya kasih nomornya. Terima kasih, sekian, selamat belajar. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, masih banyak ini materinya. Selamat siang.